Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Kepri hari ini. Edisi Kamis 4 Januari 2024 bersama saya Samarsita. Beragam informasi seputar Kepulauan Riau telah dirangkum oleh tim kami. Berikut Kepri hari ini selengkapnya. Kita masuk ke informasi yang pertama, surat suara pada Pesta Demokrasi tahun 2024. Di Kabupaten Karimun sudah mulai dilakukan pelipatan surat suara. Terlihat melibatkan ratusan masyarakat setempat. Hal tersebut juga tak luput dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ratusan masyarakat Kabupaten Karimun melakukan pelipatan surat suara untuk Pesta Demokrasi pada pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang. Pelipatan surat suara tersebut dilakukan di gudang logistik milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU Karimun yang beralamat di Jalan Pertambangan Karimun. Pada saat proses pelipatan surat suara yang dilakukan, terlihat sejumlah aparat pihak kepolisian melakukan penjagaan di gudang logistik tersebut. Lalu masyarakat yang melakukan pelipatan surat suara juga harus melakukan proses pemeriksaan agar terhindar adanya hal-hal yang dapat merugikan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Mardanus mengatakan, surat suara yang akan dilipat hampir mencapai 1 juta lembar, yang mana dari surat DPD dan DPR dari tingkat daerah hingga pusat, dan juga Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia. Mardanus juga menyebutkan bahwa proses pelipatan surat suara ditargetkan akan rampung dalam 8 hari ke depan. Sekarang kita gunakan tenaga yang kita rekrut untuk hari ini adalah 151 orang. Nah, bekerja kalau hari berikutnya mulai jam 8 sampai jam 4 sore dengan ada isomanya dari jam 12 sampai jam 1. Nah, kalau kepentingan yang lain, orang itu boleh melaksanakan lebih dulu melapor kepada petugas atau pengawas yang ada. Ada berapa ribu Pak yang surat suara yang dilipat Pak? Ada jumlah surat suara DPT tambah 2% dari jumlah setiap surat suara 195.631. Berarti 5 kali 195.631 lebih kurang hampir 1 jutaan surat suara yang dilipat oleh tenaga kerja kita di sini. Ketua KPU Karimun juga menjelaskan untuk masyarakat yang melakukan pelipatan surat suara ini sebelumnya sudah mendaftar terlebih dahulu dan diseleksi yang mana masyarakat yang terlibat dalam suatu partai atau tim sukses tidak dibenarkan untuk menjadi peserta dalam proses pelipatan surat suara tersebut. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, sebuah tembok pembatas sungai di Kampung Baru, Desa Batu Berdaun, roboh diterjang kuatnya arus sungai Kampung Baru. Kondisi ini membuat satu buah rumah terancam roboh akibat pengikisan tanah oleh arus air sungai. Tembok pembatas sungai yang dibuat warga secara swadaya diperuntukkan menahan rumah mereka di pinggir sungai. Roboh tergerus air sungai sejak 2 minggu lalu, di mana hujan terjadi setiap hari dan membuat arus sungai kencang. Robohnya tembok pembatas sungai ini membuat rumah warga terancam roboh. Bahkan dinding rumah warga mengalami retak dan lantai rumah pun retak. Ketua RW 3 Kampung Baru Desa Batu Berdaun, Agus Hendra mengatakan, pagar pembatas sungai diketahui roboh sejak 2 minggu lalu. Saat ini, RW sedang berusaha mengumpulkan warga untuk bergotong royong. Ini sudah 2 minggu yang lalu. Kondisi ya seperti itulah, nggak ada perubahan, memang batu miringnya roboh karena drainase air sungai semakin kencang ketika waktu normalisasi dan sterilkan lokasi sungai di atas, jadi kondisi air semakin lancar. Nanti tindakan lanjut dari kami sebagai RW ke desa dengan swadaya lah untuk caranya gotong royong. Ya, harapannya biar lebih bagus lagi lah kembali, biar nggak terjadi kelongsoran lagi dan kondisi rumah pun aman. Sekarang ini cuma satu itu aja. Satu aja. Ya. Oke. Sebelum pemerintah desa telah menormalisasi hulu sungai Kampung Baru yang padat pemukiman warga,
Kondisi ini membuat arus sungai yang melambat menjadi kencang dan mengancam pemukiman warga yang berada di hilir sungai. Dari Lingga, Paino, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, arus balik Natal dan Tahun Baru 2024 KM Bukit Raya diserbu penumpang tujuan Anambas dan Natuna. Dari Pelabuhan Kijang dengan tujuan Letung Tarempa dan Natuna dengan jumlah penumpang 1.456, ditambah dengan penumpang lanjutan berjumlah 40 penumpang. Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang Putra Kencana menjelaskan bahwa penumpang yang naik dari Pelabuhan Kijang berjumlah 1.456 penumpang. Hal tersebut tidak terlepas dari dispensasi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Pelni untuk mendukung arus balik Nataru 2024. Kemudian pihak Pelni Cabang Tanjung Pinang menghimbau kepada calon penumpang agar tidak memaksakan diri untuk tetap berangkat jika kuota penumpang dinyatakan penuh, dan diharapkan kepada calon penumpang agar membeli tiket sebelum kapal berangkat. Ya, kita tahu hujan dari tadi malam, hujan terus. Jadi sudah sudah berjalan lancar lah, termasuk lancar juga. Kami bersyukur diberikan juga oleh instansi terkait di sini. Harapan kami ke penumpang, kalau sudah kuota penuh, kapasitas penuh, tidak memaksakan untuk berangkat, dan sebaiknya dengan suasana yang sudah setiap tahun kondisinya begini, membeli tiketnya lebih awal dengan tiket sesuai dengan identitas sehingga memberi kelancaran kemudian dalam kami melayani juga. Sementara itu, Kapten Kapal KM Bukit Raya Indra Prasetyawan menjelaskan bahwa penumpang yang naik menggunakan kapal KM Bukit Raya berdasarkan dispensasi Kemenhub RI. Artinya, penumpang di KM Bukit Raya dalam keadaan aman. Untuk perakiraan gelombang masih kategori normal, yaitu berkisar dari 2,5 meter hingga 3 meter. Sehingga pelayaran arus balik Nataru 2024 dengan KM Bukit Raya tujuan Anambas Natuna kategori aman. Saya juga berharap mudah-mudahan juga gelombangnya juga tidak terlalu tinggi. Karena saya lihat di BMKG juga itu kan itu dia berdasarkan ketinggian ombak itu kan berdasarkan warna. Nah, ini warnanya juga nggak terlalu ini, jadi insya Allah aman gitu. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Saudara, informasi terkait pemilu 2024 akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kepri hari ini. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Memanfaatkan keasrian pohon mangrove yang masih terjaga, sekelompok pemuda di Desa Duara budidayakan ketam bakau. 1 tahun kembangkan budidaya ketam bakau, hasil ini mampu membuka peluang usaha baru di pedesaan. Peluang ekonomi dari kampung dengan pengembangan budidaya ketam bakau di Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Kelompok pemuda di Duara membuat pagar kayu di tengah lebatnya hutan bakau Sungai Duara berukuran 20 x 20 meter tanpa merusak dan menebang bakau. 2 pagar yang dibuat di belakang rumah mereka masing-masing berisi 750 dan 800 ekor bibit ketam bakau. Harga ketam per kilo mencapai 200.000 per kilo. Mereka jual ke penampung untuk dikirim ke Batam. Ketua Kelompok Budidaya Ketam Bakau Nasrin mengatakan, budidaya ketam bakau ini berawal dari program ketahanan pangan yang usulan Kepala Desa Pemerintah Kabupaten Lingga dan selanjutnya dikelola secara mandiri. Ya, awalnya dari tanah ketahanan pangan, Kades yang usulkan kan. Ya terus ya cara lokasi kan, di mana yang bagusnya. Ya ada pula tempat begini bang. Karena di sini banyak pohon-pohon ini kan, bakau supaya nanti kalau ketam itu kan bisa panas kan, jadi kalau ada pohon gini dia terhindar dari matahari. Ya kalau pakai kotak tuh
ya kemungkinan nggak tahan lah kan, tapi kalau seperti ini kan dia kan bisa bermain di dalamnya, ini kan di bakau, di lumpur gitu kan. 1 tahun 1 kali lah kalau 1 tahun itu. 1 kali. Ukuran berapa? Itu kalau 1 tahun ukuran 8 on, 7 on, 5 on, tergantung dihidup lah. Karena kan dia mati juga kan. Bibitnya dapat dari orang-orang kampung lah yang jual-jual ke penampung itu. Kades yang beli. Tadi tabur ukuran 1 on lebih lah. Kalau 1 on lebih itu ya paling 1 tahun lah paling lama, 6-7 bulan lah, bisa juga dipanen. Ukuran berapa tuh? Tapi kalau dalam 7 bulan tuh ukuran 5 on, 6 on lah gitu. Itu dijual di Batam lah, penampung. Itu tergantung ukuran onnya bang. Kalau 5 on 100 lebih, kalau mencapai 1 kilo 200 lebih. Oke. Kemarin mungkin baru kan percobaannya, mungkin sekitar 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo. Tahun pertama budidaya ketam bakau dengan memanfaatkan alam berhasil panen mencapai 100 kg. Hasil panen melimpah ini mampu menambah penghasilan 10 orang pemuda dan menjadi spirit baru mencari cuan dari kampung dengan memanfaatkan alam di pedesaan. Dari Lingga, Paino TVRI Kepri melaporkan. Saudara Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Kepulauan Anambas bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tertibkan ala peraga kampanye atau APK yang melanggar surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Anambas nomor 176 tahun 2023 tentang zonasi pemasangan APK. Komisioner Bawaslu Kepulauan Anambas, Novelino, membenarkan bahwa hari ini kegiatan dilaksanakan di seluruh kecamatan dan desa di Kepulauan Anambas. Nantinya kegiatan penertiban APK tersebut akan berakhir pada hari Sabtu, mengingat rentan kendali untuk menuju ke titik lokasi pemasangan APK yang cukup ekstrim seperti Siantan FI Kecamatan Selatan. Untuk di ibu kota kabupaten sendiri, pihaknya melaksanakan penertiban di 3 titik, yaitu Desa Tarempa Barat, Desa Sri Tanjung, dan Kelurahan Tarempa. Penertiban kali ini untuk jumlah keseluruhan belum diketahui, namun untuk di wilayah ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas, sekitar 40 lebih APK diamankan dan ditertibkan oleh Bawaslu dan Satpol PP. Novelino berharap kepada partai politik maupun calon independen seperti DPD agar melakukan pemasangan APK pada titik lokasi sesuai dengan surat keputusan KPU Kepulauan Anambas nomor 176 tahun 2023. Dan jika melakukan pasangan APK di luar zonasi seperti di rumah warga atau pekarangan warga, agar terlebih dahulu meminta izin kepada warga tersebut, mengingat ada sejumlah keluhan warga yang telah sampai ke Bawaslu Anambas. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga hari Sabtu ke depan. Untuk tahap pertama, mengingat masa kampanye akan berlangsung hingga tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Untuk itu diharapkan agar tertib untuk melaksanakan pemasangan APK di areal yang sudah menjadi keputusan dari KPU Kepulauan Anambas. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Saudara, puncak arus penumpang libur Natal dan Tahun Baru, Rabu 3 Januari 2024 di Pelabuhan Jago Singkep Barat untuk keberangkatan dari Lingga terpantau mulai normal. Kepadatan penumpang mulai berkurang sejak liburan usai. Aktivitas penumpang di Pelabuhan Jago Singkep Barat sejak tanggal 22 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024 untuk keberangkatan mencapai 6.000 lebih. Sementara penumpang yang datang ke Lingga mencapai 4.000 lebih. Pelabuhan Jago merupakan pelabuhan terpadat di Lingga. Tim pengamanan dari polisi, TNI, Satpol PP, dan Syah Bandar rutin melakukan patroli dan pengawasan ketat demi menciptakan kenyamanan. Kapol Pos Pelabuhan Jago Singkep Barat, Bribtu Dedi Marzuki mengatakan, kepadatan penumpang terjadi di tanggal 23 dan 23 Desember dan tanggal 30 hingga 31 Desember jelang Natal dan Tahun Baru. Dari tanggal 22 sampai tanggal 3 untuk penumpang di tanggal 23
3 sampai 25 penumpangnya menggeludak. Cuma sampai saat ini situasi tetap aman. Untuk penumpang yang datang sekitar 4.000 lebih. Untuk yang berangkat sekitar 6.000 lebih. Nah, kami pun ada datanya, Pak. Penumpang, feri, Roro, semua kami data, Pak. Oke. Ya, Pak. Kami sebagai anggota Polri menjaga keamanan di sini, Pak. Ya, bersama tim ada anggota pos PAM di Pelabuhan Jago, Pak, diperbantukan dari Polres untuk mengamankan pelabuhan, Pak. Pengamanannya ya salah satunya, Pak, menertibkan penumpang, menjaga barang-barang penumpang, mengecek penumpang, dan mengimbau lah kepada penumpang agar hati-hati menjaga barang. Dan untuk agen kapal kami imbau agar tidak melebihi manifest, Pak. Oke. Sementara itu, kepadatan penumpang kemungkinan terjadi saat kedatangan dari Batam dan Tanjung Pinang, mengingat banyak penumpang yang kehabisan tiket saat keberangkatan dari Batam dan Tanjung Pinang di tanggal 2 dan 3 Januari 2024. Dari Lingga, Paindo TVRI Kepri melaporkan. Saudara, informasi terkait lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kepri hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun merilis capaian kerja tahun 2023. Dan di tahun 2023 penerimaan capaian pendapatan negara bukan pajak terkumpul sebesar 10,5 miliar rupiah. Capaian kinerja tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun terus mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh Kantor Imigrasi Karimun. Dilihat dari data Imigrasi Karimun, untuk penerimaan capaian kinerja tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun terus mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh Kantor Imigrasi Karimun. Dilihat dari data Imigrasi Karimun, untuk penerimaan pendapatan negara bukan pajak terrealisasi sebesar 10, miliar lebih. Angka tersebut melebihi target Kantor Imigrasi Karimun yang dimana ditargetkan sebesar 3,3 miliar rupiah. Lalu penyerapan anggaran DIPA di tahun 2023 juga terrealisasi sebesar 7,5 miliar rupiah. Selain itu di tahun 2023 pihak Imigrasi Karimun juga telah menerbitkan paspor sebanyak 21.972 paspor biasa dan 362 paspor elektronik dari layanan Easy Paspor yang dilaksanakan di berbagai lokasi di Karimun. Pihak imigrasi juga melakukan penolakan keberangkatan ke luar negeri terhadap 773 warga negara Indonesia, serta telah mendeportasi warga negara asing sebanyak 26 orang yang didominasi dari warga negara Tiongkok. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun Zulmanur Arif mengatakan, capaian Kantor Imigrasi Karimun ini merupakan bentuk kerja keras Imigrasi Karimun yang juga bekerja sama dengan instansi terkait. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, lahan di Kabupaten Lingga masih banyak yang kosong dan banyak yang belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Petani asal kota Batam nekat berimigrasi ke Lingga menjadi petani cabai merah, mendulang cuan di tanah rantau. Adalah Budiman atau dikenal dengan sebutan Bud Cabe.
pria asal Lampung yang sukses menjadi petani di Batam selama belasan tahun. Nekat hijrah ke Kabupaten Lingga menjadi petani cabai merah, memanfaatkan lahan kosong. Di lahan kosong seluas hampir 1 hektar di Desa Batu Kacang Lingga, dirinya menanam 6.000 batang cabai merah, dibantu 1 orang pekerja. Kondisi tanah yang subur dan dibantu pupuk kandang. Dipanen perdananya diperkirakan mencapai 6 ton dengan harga jual per kilo Rp60.000. Petani cabai Dabok Singkep Budiman mengatakan, awalnya berani hijrah ke Lingga dari Batam, melihat kontur tanahnya yang diyakini sangat cocok untuk pertanian hortikultura. Awalnya memang saya dari Batam pindah ke Dabok ini karena nengok potensi di Dabok memang cocok sebenarnya untuk tanaman pangan hortikultura. Cocok untuk tanaman cabai itu sangat cocok. Dan ku tengok harga di sini memang sangat lumayan tinggi. Sehingga di Dabok ini sebenarnya sangat cocok untuk bercocok tanam. Untuk pasaran kalau kita skala di Dabok itu cukup. Cuman kalau kita skala besar kita harus ekspor ke Batam. Nah, kayak sekarang ini kita ini kan harus ekspor ke Batam. Ini sebenarnya tanaman ini cuman sekitar kurang lebih 6.000. Kalau setengah hektar itu 10.000. Ini cuman 6.000 saya tanam. Nggak nyampe setengah hektar. Kalau planning saya kemarin sambil saya di sini sambil jualan benih. Sebenarnya di lahan di dalam ada, tapi saya sengaja ke sini itu jualan benih sambil bercocok tanam. Dana ya lumayan sekarang. Untuk pemasaran sekitar 65 sampai 70.000 per kilo. Nah, semalam petik dapat sekitar 46 kilo panen perdana. Untuk pupuk tanaman cabai merah yang ia tanam, dirinya memanfaatkan kotoran hewan ternak di Dabok Singkep, seperti kotoran ayam dan kerbau. Selain harganya yang ekonomis, mampu menjaga pengeluaran produksi pertanian. Dari Lingga, Paino TVRI Kepri melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kepri hari ini. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis kokain dan sabu. Barang haram ini rencananya diedarkan di Tanjung Pinang dan Batam, Kepulauan Riau. Adapun barang bukti yang diamankan yakni kokain seberat 2,0 kg dan sabu seberat 3,9 kg. Pengungkapan ini dilakukan di 2 lokasi dan waktu yang berbeda. Pengungkapan kokain dilakukan di pintu keluar Panbil Mall. Polisi menangkap Solihin yang mengendarai motor dengan membawa tas berisikan kokain. Selain barang bukti, polisi turut menangkap 3 orang pelaku yang berperan sebagai kurir dari informasi mencurigai pergerakan pelaku. Dari pengakuan tersangka Solihin, polisi melakukan pengembangan dan menangkap Sugianto di Tanjung Pinang. Para pelaku ini mengaku diupah 25 juta untuk menjemput barang haram tersebut. Pelaku ini diupah oleh FE selaku pemilik barang. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemilik barang yang akan dituju. Sedangkan pengungkapan sabu dilakukan di perairan Kecamatan Nongsa saat itu. Polisi menangkap Muklis yang tengah berlayar menggunakan speedboat dari Malaysia dengan tujuan Batam. Pelaku ini menjemput ke pelabuhan Situlang, Malaysia dan diupah 10 juta untuk mengantarkan ke Batam. Kapolresta Barelang juga mengatakan, polisi akan terus menindak peredaran narkotika di Batam, bahkan menginstruksikan anggotanya untuk menembak para pelaku yang mencoba melarikan diri atau melakukan perlawanan. Waspada, lebih hati-hati lagi,
ya kepada anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada familinya, ancaman daripada narkotika jenis kokain. Ini terus kita kembangkan ya, untuk tersangka berhasil kita amankan 2 orang, termasuk pemesannya di Tanjung Pinang, kita amankan, dan ada 1 DPO yang pemesannya yang masih kita kejar. Atas perbuatan tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 JO, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara Kapolresta Barelang, Wakapolresta dan Kasatres Narkoba beserta anggota menerima piagam penghargaan dari Ketua DPRD Batam atas pengungkapan narkotika jenis kokain dan sabu di Kota Batam. Pemberian penghargaan berlangsung di tempat di lobi Mapolresta Barelang. Pemberian piagam penghargaan diberikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam. Pemberian piagam penghargaan ini bertepatan pada saat konferensi pers ungkap tersangka peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat hampir 3.962,58 gram dan kokain 2.037 gram. Ketua DPRD Batam Nurianto mengatakan atas nama Kota Batam mewakili pimpinan atas memberikan apresiasi atas keberhasilan dan kesuksesan penangkapan pelaku pengedaran narkotika kokain dan sabu di Kota Batam. Ini artinya Kapolresta Barelang melalui jajaran Satres Narkoba Polresta Barelang tidak tinggal diam atas peredaran gelap narkotika di Kota Batam. Selalu cepat tanggap jika mendengar informasi pengedaran narkoba dari masyarakat. Untuk itu kami beri apresiasi dan memberikan penghargaan. Semoga menjadi motivasi bagi Polresta Barelang dan jajaran. Kapolresta Barelang mengungkapkan terima kasih, mengapresiasi apa yang telah diberikan oleh Ketua DPRD Batam dalam rangka pemberian penghargaan atas pencapaian pengungkapan narkotika oleh Satres Narkoba Polresta Barelang. Semoga dapat memotivasi seluruh anggota Satres Narkoba Polresta Barelang dalam penegakan hukum, karena kita tidak bisa kerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat, terutama dalam pemberantasan narkotika. Jadi saya menghimbau apabila masyarakat mengetahui adanya peredaran narkoba, bandara maupun pemakai di wilayah, silakan diinformasikan ke Polresta Barelang. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Serta jangan lupa saksikan Kepri hari ini setiap harinya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Samarsita mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.